Sobat Ujung Malam, kembali lagi bersama aku, Atta, yang akan menemani serta memberikan informasi seputar misteri, kejadian seram, serta fenomena unik lainnya yang ada di dunia ini. Kali ini kita akan membahas mengenai cerita yang cukup sadis yang dilakukan oleh perawat bernama Jane Toppen. Siapa sih Jane Toppen ini? So, daripada penasaran, siapkan mental kalian, jangan tengok kanan kiri, kita mulai ceritanya. Seorang wanita yang berprofesi sebagai perawat yang dikenal dengan nama Jane Toppen telah menggemparkan dunia medis karena aksi pembunuhannya pada puluhan pasien yang ia lakukan demi memuaskan gairahnya. Kisah pembunuhan yang mengerikan itu telah tercatat dalam sejarah sejak 1890-an. Menurut laman resmi Headstuff, Jane Toppen lahir dengan nama Honora Kelly di Boston, Amerika Serikat pada 1850-an. Orang tuanya, Peter dan Bridget, adalah imigran dari Irlandia. Namun, karena kelakuan kasar Peter, Nora dan kakaknya, Delia, dimasukkan ke panti asuhan Boston Female Asylum pada sekitar 1860. Sedangkan si sulung Nellie, yang kala itu sudah dewasa, hidup sendirian. Meskipun pada akhirnya menderita penyakit kejiwaan seperti ayahnya. 2 tahun setelahnya, Nora saat itu berusia 8 tahun, keluar dari panti asuhan dan menjadi pelayan kontrak di rumah seorang janda bernama Anne Toppen. Dari sana ia mulai mendapat nama baru Jane, karena Anne tak menyukai orang Irlandia dan nama Nora terdengar terlalu etnik. Di rumah barunya itu, Jane Toppen tumbuh besar bersama putri Anne Toppen, Elizabeth. Pada sekitar 1870-an, Anne meninggal. Jane Toppen pun bekerja sebagai pelayan kontrak hanya untuk saudara asuhnya sampai 1885. Saat ia memutuskan untuk pergi hingga diterima di sekolah keperawatan Cambridge Hospital di Boston. Ia dipanggil Jolly Jane di sana karena kepribadiannya yang selalu ceria dan banyak bicara. Jane Toppen menjadi perawat favorit para pasien karena karakternya. Lalu Jane melakukan eksperimen secara diam-diam dengan memberikan pasien dosis opium untuk melihat efeknya. Tak disangka, Jane ternyata merasakan kenikmatan tersendiri melihat para pasiennya menderita hingga ajal menjemputnya. Jane pun makin liar. Ia mulai mencoba-coba campuran obat atropin dengan morfin. Kematian beberapa pasien membuat dokter bingung, tetapi Jane tak dicurigai. Sifat nabati racun dari Jane itu menyamarkan tindakan menyimpangnya. Reputasi sebagai perawat malah dipuji, dan ia pun direkomendasikan untuk bekerja di Massachusetts General Hospital. Praktik pembunuhan dengan obat-obatan yang dilakukan secara tersembunyi terus dilakukan Jane. Meski begitu, masih belum ada orang yang mencurigainya. Pada 1890, ia keluar dari Massachusetts General tanpa lisensi perawat. Jane kemudian bekerja sebagai perawat pribadi sebelum kembali ke Cambridge Hospital untuk mencari lisensi. Upayanya meracuni pasien masih terus dilakukan, sampai dokter lain mendapati seorang pasien tewas di tangan Jane. Tetapi menganggap itu sebagai kelalaian, bukan pembunuhan. Lantas Jane masih melanjutkan pembunuhannya dengan bekerja sebagai perawat freelance. Ia bahkan membunuh temannya sendiri, Myra, juga Elizabeth, yang tak memiliki pikiran jelek apapun padanya dan malah mengira Jane Toppen adalah saudara angkat yang baik dan menyukai dirinya. Selain Elizabeth dan sejumlah pasien lain, Jane Toppen juga telah membunuh beberapa orang lansia. Kecurigaan terhadap Jane Toppen muncul setelah tragedi The Unfortunate Davis Family, yang seluruhnya tewas di tangan Jane. Penyelidikan yang dilakukan Leonard Wood mengungkap berbagai pembunuhan Jane Toppen. Jane Toppen ditangkap sekitar tahun 1990-an.
Jane Toppan mengaku telah membunuh 31 pasien meskipun diduga sebenarnya ratusan. Salah satu pasien Jane yang selamat, Emilia Finney, menceritakan bahwa Jane pernah naik ke atas kasurnya sambil tertawa terbahak-bahak. Ia mengungkapkan saat itu Jane juga membelai dan menciumnya sambil mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Jane Toppan mengakui bahwa dia memiliki gairah seksual terhadap orang yang sekarat mendekati kematian. Hanya dalam 27 menit, Jane Toppan kemudian diputuskan tak bersalah karena alasan sakit jiwa. Seumur hidupnya pun dihabiskan di rumah sakit jiwa, meski penyakitnya tak kunjung sembuh. Nah, itu tadi kisah tentang pembunuh berdarah dingin bernama Jane Toppan. Gimana menurut kalian kisah kali ini? Komen di bawah ya. Oke, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya supaya kalian enggak ketinggalan video lainnya dari Ujung Malam. See you in another videos.